Sahabat-sahabat pecinta keilmuan yang saya banggakan, jumpa lagi dengan saya Dr. Supai Pawanang. Kalau kita bicara tentang keilmuan, tentu kita berjumpa dengan aliran filsafat positivistik. Aliran filsafat positivistik ini sudah begitu mendominasi struktur keilmuan yang ada di dunia saat ini. Nah, tentu saja sifat dari keilmuan yang positivistik ini merupakan suatu bentuk dari pengkritikan atas filsafat-filsafat negatif atau negativitas. Nah, sebelum masuk ke dalam tataran filsafat positivistik, memang keilmuan banyak dikerangkai oleh pemikiran-pemikiran negativitas yang itu dimotori oleh Joseph Hegel. Nah, sekarang pada konteks ini, pada video ini, saya tidak akan membahas positivisme, tetapi saya akan membahas pemikiran-pemikirannya Joseph Hegel yang kemudian itu nanti dikritik oleh kaum positivisme sebagai pemikiran-pemikiran yang bercorak negativitas. Oke, baiklah saudara-saudara, kita mulai melihat bagaimana Hegel mencorai pemikirannya pada level pertama ketika ia mengusung filsafat itu. Nah, sistem pertama pemikiran Hegel ini dikenal dengan sebutan sistem Jenenser. Sistem ini memiliki 4 unsur, yaitu logika, kedua metafisika, ketiga filsafat alam, keempat filsafat akal. Nah, pembahasan keempatnya ini dibahas secara detail sebenarnya ya di dalam pemikirannya Joseph Hegel. Pembahasan tentang logika dan metafisika itu menghasilkan tema logic and metaphysics. Kalau kita rujuk referensinya Hegel itu ada 1 draft. Kemudian pembahasan tentang filsafat alam ada dalam Philosophy of Nature. Ini luas pembahasannya. Ada 2 draft ya. Kemudian pembahasan filsafat akal ada dalam Philosophy of Mind. Ini juga luas. Ada dua draft gitu, 2 draft pemikirannya itu. Nah, sekarang kita coba melihat dari sisi logika. Tentang logika, Hegel itu mengulas atau memulai pembahasannya dengan mengulas tentang ada. Ada itu apa? Ada adalah seperti adanya. As such. Nah, pembahasan ini merupakan bentuk paling umum. Sama dengan cara berpikirnya Aristoteles. Konsepnya mencakup substansi, afirmasi, negasi, pembatasan, kualitas, kuantitas, kesatuan, hingga pluralitas. Nah, pengulasan dengan memperhatikan berbagai indikator tersebut, inilah yang digunakan oleh Hegel untuk membahas logika secara ontologi. Jadi, pembahasan secara ontologik tersebut, Hegel menemukan apa yang disebut dengan logika formal. Nah, logika formal ini mencakup tentang gagasan, penilaian, dan silogisme. Nah, cara berpikir Hegel inilah yang memiliki kemiripan dengan model berpikirnya Immanuel Kant dalam Transcendental Logic. Kalau kita lihat Immanuel Kant ya dalam Transcendental Logic ya, kan dalam Transcendental Logic itu membahas tentang substansialitas, membahas tentang kasualitas, resiprositas, dan penilaian. Nah, kan berpendapat bahwa ada merupakan suatu bentuk dari eksistensi, yaitu sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri. Thing in themselves. Nah, eksistensinya ini sudah
bersifat given. Jadi tidak ada objek subjek. Yang ada hanyalah menunjukkan peran sebagai proses. Jadi dalam pandangan Kant, ada, being adalah sebagai suatu proses. Nah, pernyataan Kant bahwa ada merupakan suatu bentuk eksistensi, yaitu sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri, thing in themselves, nah ini yang dikritik oleh Hegel. Nah, menurut Hegel, ada, being, adalah proses memahami atau menangkap eksistensi yang membawa ke dalam kesatuan ada dalam dirinya sendiri. Hanya saja ujungnya sama antara pemikiran Hegel dan Kant ini, sama-sama menemukan suatu proses. Kant maupun Hegel sama-sama berkesimpulan bahwa eksistensi adalah terkait dengan proses. Nah, tentang proses ini, Hegel memulai dari ide. Nah, ide sendiri merupakan bentuk real dari objek. Hanya sifat ide ini bergantung pada yang lainnya. Ide dapat muncul karena ada subjek yang berpikir. Dari ide ini kemudian membentuk tahapan-tahapan. Namun setiap tahapan bukan merupakan suatu kebenaran. Tahapan itu merupakan suatu kebenaran atau menjadi suatu kebenaran ketika ada negasi dari tahapan sebelumnya. Dengan argumentasi ini, yang menjadi determinasi kebenaran adalah negasi itu sendiri. Argumen seperti ini yang menjadi dasar logika dari Hegel. Dan dasar berpikiran seperti ini, negasi menjadi kebenaran itulah yang kemudian disebut oleh kaum positivisme sebagai negativitas. Sehingga aliran dengan Hegel dengan cara berpikir itu disebut dengan negativisme. Nah, dasar logika Hegel memiliki ciri sebagai berikut. Dimulai dari menentukan konsep yang mampu merangkum realitas menjadi suatu objek atau suatu benda. Lalu melakukan analisis hubungan tersebut secara kuantitatif kualitatif. Setelah itu dilanjutkan dengan menegasi hubungan kuantitas kualitas untuk memperoleh subjek sebagai substansi realitas. Nah, tahapan-tahapan tersebut menjadi ciri dari science of logic. Hegel ketika mengamati suatu objek tersebut ditinjau berdasarkan potensi dan eksistensinya. Nah, dikotomi potensi dan eksistensi ini yang penting untuk menentukan adanya negasi yang menjadi dasar dalam menentukan logika. Menurut Hegel, suatu potensi untuk menjadi eksistensi harus melakukan negasi atau negativitas. Nah, negativitas ini ditempuh dengan logika. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan bentuk sejati dari suatu realitas yang final, dan konsep inilah yang menangkap realitas sehingga mendapatkan kesimpulan kebenaran secara absolut. Nah, untuk mendapatkan kedua hal tersebut, maka logika bertugas untuk mengembangkan kategori, bukan hanya sekedar untuk menggabungkan kategori saja seperti Immanuel Kant. Tidak begitu. Namun yang harus dilakukan adalah menentukan metode atau urutan sistematis dengan cara mengada, mode of being, dan tentu saja menggunakan logika. Nah, cara mengada atau mode of being ini ada syaratnya, yaitu
bebas menjadi subjek. Ya, cara mengada atau mode of being itu ada syaratnya, yaitu bebas menjadi subjek. Nah, sedangkan dalam menggunakan logika, ya, dalam hal menggunakan logika, ini digunakan untuk yang pertama adalah untuk kategorisasi pengalaman langsung dengan tujuan menentukan hal abstrak atau objek. Jadi prosesnya kategorisasi inilah identifikasi gitu, untuk menentukan abstrak atau objek. Yang kedua setelah itu dilanjutkan dengan interpretasi atas hal-hal eksternal yang bersifat abstrak. Jadi hal-hal abstrak itu harus diinterpretasi. Kemudian yang ketiga, menentukan hubungan untuk menemukan hal-hal intrinsik, substansi, dan realitas diri. Nah, tahapan logika yang meliputi kategorisasi, interpretasi, hubungan, ini dilakukan dengan pemikiran yang menyangkut ide, menyangkut penilaian, dan silogisme. Dengan cara ini maka akan menemukan logika secara ontologi. Artinya logika yang mampu mengungkap hubungan sejati dari semua realitas untuk menemukan ada. Nah, ada yang terkumpul ini akan membentuk suatu yang bersifat universal. Nah, pada universal ini artinya sudah tidak ada lagi ada. Karena ada sudah terkumpul, sudah membaur. Ketika sudah terkumpul dan membaur ini, pengembangannya akan menghasilkan definisi. Dengan kata lain, universalitas itu merupakan bagian dari logika sebagai cerminan dari ide, penilaian, silogisme yang tergabung dalam ontologi. Dan ontologi itu perlu dijelaskan dengan definisi. Jadi, definisi berfungsi untuk memproduksi atau mereproduksi atau mencerminkan makna atas sesuatu yang memiliki batasan. Maka berbeda dengan objek lain. Jadi kalau kita tarik di situ bahwa ontologi itu adalah menjelaskan hakikat sesuatu. Penjelasan tentang hakikat sesuatu ya didefinisikan. Gitu. Karena apa? Karena definisi berfungsi untuk mereproduksi atau mencerminkan makna atas sesuatu yang memiliki batasan, maka berbeda dengan objek yang lain. Nah, selain itu, definisi juga untuk mengekspresikan gerakan untuk mempertahankan identitas. Atas karakternya seperti ini, maka Hegel menempatkan definisi itu sebagai bentuk dari pelestarian diri atau self preservation. Nah, itulah mode of existence dari pemikiran Hegel. Di atas tadi telah dijelaskan bahwa proses potensi objek untuk menjadi eksistensi harus melalui negasi. Nah, proses ini yang dikenal sebagai Hegel's mode of existence. Nah, dalam konteks kacamata positivisme ini disebut dengan negativitas tadi itu. Dalam konteks ini, eksistensi dapat dibedakan sebagai eksistensi objek atau eksistensi subjek. Jadi eksistensi itu bisa dilihat dari eksistensi objek dan eksistensi subjek. Nah, eksistensi sendiri adalah menerangkan proses transformasi dari objek menjadi subjek. Nah, ketika suatu objek tertransformasi menjadi subjek, maka di situ sudah ada keterlepasan dari pengaruh determinasi apapun. Nah, keterlepasan pengaruh ini menunjukkan adanya batasan. Karena adanya batasan ini, maka untuk menunjukkan eksistensi yang sejati sudah bisa, gitu. Karena berbeda dengan yang lain. Tidak cukup hanya memerlukan hubungan saja, namun juga memerlukan
pengembangan. Artinya adalah untuk menunjukkan eksistensi yang sejati tidak cukup hanya memerlukan hubungan saja, namun juga perlu memerlukan pengembangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan sebagai realitas itu sendiri, bukan sebagai idea di balik benda. Nah, cara eksis seperti ini disebut dengan Hegel sebagai infinity. Dalam infinity itu, negativitas masuk ke dalam positivitas. Menyatu menjadi semesta real. Dengan cara pandang seperti ini, maka menjadi objek adalah jalan yang keliru. Manusia harus menjadi subjek. Nah, itulah pemikirannya Hegel tentang mode of eksistensi. Jadi, kalau kita lihat hal yang terpenting adalah manusia jangan menjadi objek, jadilah subjek. Gitu. Ya, itulah bentuk dari mode of eksistensi dari cara pandang Hegel yang oleh kaum positivisme disebut dengan negativitas karena mengedepankan adanya proses negasi. Nah, demikian saudara-saudara, pemikiran-pemikiran ini perlu kita kaitkan nanti kalau kita membahas tentang positivisme karena ada realita, ada kaitannya. Positivisme itu muncul dari mengkritiki pemikiran Hegel yang seperti ini, gitu. Jadi pemikiran Hegel itu yang dikritik oleh kaum positivisme. Nah, untuk pembahasan tentang kapan munculnya positivisme, yaitu setelah Hegel wafat, nanti akan kita munculkan dalam video yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.